Halo semuanya, hari ini kita akan coba bongkar salah satu metafora paling kuat dan paling terkenal dari teks kuno, gambaran tentang perlengkapan senjata rohani dari kitab Efesus. Ini adalah gambaran yang udah bikin penasaran banyak orang selama ribuan tahun. Nah, kita mulai dari pertanyaan yang menurut saya menarik banget. Kenapa sih seseorang yang lagi di penjara, yang kebebasannya diambil, malah milih gambaran militer yang sekuat ini sebagai metafora utamanya? Jawabannya, ini nih kuncinya buat ngerti semua ini. Dan ini dia jawabannya. Bayangin deh, realitas Paulus setiap hari. Yang dia lihat ya cuma penjaga Romawi dengan baju zirah, perisai, dan pedangnya. Pemandangan sehari-hari inilah yang jadi sumber inspirasinya. Dia ambil apa yang ada di depan matanya. Perangkat keras militer Kekaisaran Romawi dan mengubahnya jadi ilustrasi rohani yang dalam banget. Oke, sebelum kita bedah satu-satu senjatanya, kita harus paham dulu, ini tuh buat ngelawan siapa sih? Karena teks ini benar-benar mengubah cara kita memandang perang itu sendiri, menggeser fokus kita dari yang kelihatan ke yang nggak kelihatan. Nah, ini ayat kuncinya. Pesannya jelas banget. Musuh kita yang sebenarnya itu bukan manusia lain, bukan bos kita, bukan lawan politik atau tetangga kita. Peperangan yang dimaksud di sini ada di level yang benar-benar berbeda. Yang menarik, teks aslinya itu nggak cuma ngomong roh jahat gitu ada loh, justru spesifik banget. Istilah-istilah Yunani kayak archai, exousiasis, dan kosmokratoras ini nunjuk ke hal-hal yang lebih besar. Semacam sistem, otoritas, bahkan ideologi-ideologi rusak yang membentuk dunia kita. Kekuatan-kekuatan tak terlihat di balik konflik dan ketidakadilan yang kita lihat. Oke, jadi kita udah tahu musuhnya siapa. Sekarang, ayo kita periksa sistem pertahanan yang disediakan. Setiap bagian ini punya badanannya di dunia prajurit Romawi. Dan, tentu saja, punya fungsi rohani yang spesifik. Pertama ada ikat pinggang kebenaran. Buat tentara Romawi, sabuk ini tuh pusatnya. Buat nahan jubahnya, buat gantungin pedangnya, penting banget. Nah, secara rohani, ini soal integritas pribadi, fondasi yang bikin semua perlengkapan lainnya nempel dan berfungsi dengan baik. Lanjut, yang kedua, baju zirah keadilan. Logikanya sama kan? Baju zirah itu kan ngelindungin organ-organ vital kayak jantung. Nah, kebenaran moral ini fungsinya melindungi inti diri kita, hati kita, kehendak kita, biar nggak gampang rusak atau berkompromi. Terus sepatunya, prajurit Romawi itu pakai sepatu yang namanya kaligae. Ini sandal yang kuat banget, solnya ada pakunya, biar cengkeramannya mantep. Secara rohani, ini gambaran soal stabilitas yang kita dapat dari kabar baik. Ini yang ngasih kita pijakan kuat dan kesiapan buat jalan di medan kehidupan yang kadang-kadang, ya tahu sendiri kan, susah banget. Sekarang, perisai. Perisai Romawi itu namanya scutum, dan ini gede banget, bisa ngelindungin seluruh badan. Nah, perisai iman fungsinya mirip, buat nangkis dan madamin serangan-serangan psikologis, panah-panah berapi seperti rasa ragu, takut, dan kebohongan-kebohongan yang ditujukan ke kita. Lanjut ke helm atau ketopong. Jelas ya, ini buat ngelindungin bagian paling vital, kepala. Secara spiritual, ketopong keselamatan itu melindungi pikiran kita. Ini adalah jaminan dan kepastian status rohani kita, yang ngejaga kita dari serangan keputusasaan dan kebingungan. Dan akhirnya, kita sampai ke satu-satunya senjata yang sifatnya ofensif, pedang roh. Menariknya, teksnya pakai kata Yunani rema untuk firman. Ini bukan ngomongin Alkitab sebagai satu buku tebal ya, tapi lebih ke firman Tuhan yang spesifik, yang diucapkan untuk situasi tertentu. Contoh paling pas soal ini ya, waktu Yesus dicobai di padang gurun. Setiap kali ada kebohongan spesifik yang dilontarkan, dia jawab pakai rema yang spesifik juga. Kutipan langsung dari kitab suci yang pas banget, yang selalu dimulai dengan ada tertulis. Oke, semua perlengkapannya udah disebutin, tapi ada satu elemen terakhir yang ibaratnya saklarnya, yang bikin semuanya nyala, yaitu doa. Doa ini bukan baju zirah tambahan, tapi ini aktivitas vital yang bikin semuanya berfungsi. Ini jalur komunikasinya yang nyambungin si prajurit ke sumber kekuatannya, yaitu Tuhan sendiri. Oke, jadi semua perlengkapan udah siap. Kalau udah pakai senjata lengkap begini, logikanya kan strateginya nyerang ya. Tapi ternyata, teks ini justru menekankan sesuatu yang sama sekali berbeda. Perintah utamanya justru untuk berdiri teguh. Kata Yunaninya, stenai, itu istilah militer yang artinya tahan posisimu. Jadi fokusnya bukan buat menaklukkan wilayah baru secara agresif, tapi soal daya tahan. Tujuannya adalah jangan sampai kehilangan pijakan yang sudah dimenangkan. Terus, apa relevansinya metafora kuno ini buat kita hari ini? Coba deh kita tarik ke tantangan-tantangan modern yang kita semua hadapi.
Coba kita pikirkan bareng-bareng. Di zaman sekarang yang penuh disinformasi dan pasca kebenaran, kita butuh banget ikat pinggang kebenaran kan? Waktu kita berhadapan sama ketidakadilan sistemik, kita dipanggil buat pakai baju zirah keadilan. Dan buat ngelawan gelombang kecemasan dan keputusasaan, nah disitulah ketopong keselamatan dan perisai iman jadi pertahanan mental kita. Dan sekarang, kita sampai di bagian paling dalamnya, yang menyatukan semua ini. Kalau kita gali lebih dalam lagi, kita bakal sadar kalau perlengkapan ini tuh bukan sesuatu yang kita ciptakan sendiri. Justru sebaliknya, setiap bagiannya adalah cerminan langsung dari karakter Kristus. Coba lihat deh, semuanya nunjuk ke dia. Ikat pinggang adalah kebenaran, Kristus adalah kebenaran. Baju zirah adalah keadilan, dia adalah keadilan kita. Kasut adalah damai sejahtera, dia adalah damai sejahtera kita. Ketopong adalah keselamatan, dia adalah keselamatan kita. Dan pedang adalah firman, dia adalah firman Tuhan yang hidup. Jadi, memakai perlengkapan senjata ini pada dasarnya adalah mengenakan Kristus. Dan ini membawa kita ke sebuah pertanyaan terakhir buat direnungkan. Bagaimana jika seluruh metafora ini sebenarnya bukan soal mengubah kita jadi prajurit super di perang kosmik, tetapi justru tentang mengubah kita, membentuk karakter kita, supaya kita jadi makin mirip dengan pribadi yang perlengkapannya lagi kita pakai ini?